ilmiah dasar. Materinya tentang alam pikiran manusia. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berpikir atau Homo sapiens. Hal ini disebabkan sifat ingin tahu manusia yang besar, selalu bertanya tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan sebagainya. Tuhan memberi manusia kemampuan berbicara atau Homo languens, hingga mampu menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada manusia lain. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Setiap manusia memiliki pengetahuan karena pernah mengalami sesuatu, dan setiap pengalamannya dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal atau otak. Sistem gagasan dapat dipikir dalam pikiran manusia adalah kelancaran kerja otak dalam menangkap segala sesuatu, mengembangkan nalar dalam sebuah ide tentang sesuatu yang dimaksudkan, dan membentuk konsep demi pembatasan sesuatu yang digagasan. Perkembangan fisik sifat pikiran manusia. Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang membedakan ialah karena manusia memiliki akal atau pikiran. Dengan pikiran manusia bisa mengendalikan semua apa yang hendak ia lakukan atau tidak ingin ia lakukan. Maka dari itulah manusia dikatakan makhluk yang sempurna. Dengan diberikannya sebuah pikiran oleh Tuhan kepada manusia, maka seharusnya manusia bisa memelihara dan mengembangkan supaya dapat bermanfaat bagi dirinya dan makhluk lainnya, serta dapat menjadi alat untuk mengolah dunia. Pikiran manusia berkembang secara alamiah. Sejalan dengan bertambahnya usia dan perkembangan mental, perkembangan alam, pikiran manusia digambarkan dengan proses psikososial dan proses psikoseksual. Dengan bertambahnya usia, maka rasa ingin tahu manusia akan muncul, dan itulah yang menyebabkan perkembangan alam pikiran manusia. Saat rasa ingin tahu muncul, maka memaksa rasio untuk mencari tahu akan sebuah kebenaran dengan cara berpikir, dan tanpa disadari pikiran disebut sedang berkembang dan memiliki banyak pengetahuan. Sifat alami manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi kelebihan yang menjadi kekuatannya. Manusia menggunakan akal dan pikiran untuk melakukan segala sesuatu dan merupakan faktor pembentuk kepribadian manusia. Agar pikiran dan kemauan kadang tak sejalan. Terkadang akal pikiran bisa mengendalikan kemauan, tetapi kadang akal pikiran mengikuti kemauan. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Yang A, aspek zaman purba sampai zaman sekarang. Sejak zaman purba, manusia menghadapi berbagai masalah. Rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah juga tentang fenomena-fenomena yang ada, gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari, dan lain-lain. Menghasilkan banyak jawaban, tetapi kemudian muncul berbagai masalah-masalah baru. B, aspek kehidupan manusia, dari bayi sampai akhir hayat. Alam pikiran baik dari hari ke hari akan mengalami perkembangan dari mengamati lingkungan dengan menyelidiki sendiri atau bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Rasa ingin tahu anak melemah jika orang-orang di sekitarnya malas menjawab rasa keinginan tahuan si anak, sehingga perkembangan alam pikiran anak terhambat. Rasa ingin tahu. Manusia satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan karena akal budi dan kemampuan yang dimilikinya. Kelebihan manusia dibanding hewan adalah rasa ingin tahu. Pada hewan, pengetahuan terbatas hanya untuk survival, tetapi manusia normal selalu berusaha memenuhi rasa ingin tahu dan tidak pernah terpuaskan. Sejarah pengetahuan manusia.
Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu alam. Artinya Allah yang lebih mengetahui, atau wallahu alam bisawab, yang artinya Allah mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan dalam pikirannya. Untuk itu manusia non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Untuk itu manusia mereka sendiri jawabannya. Augustus Comte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu tahap teologi atau tahap metafisika, tahap filsafat, dan tahap positif atau tahap ilmu. Mitos termasuk terhadap teologi atau tahap metafisika. Mitologi ialah pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. Cerita mitos sendiri ditularkan lewat tari-tarian, nyanyi-nyanyian, wayang, dan lain-lain. Hakikat berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka fikir tertentu disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah. Dan begitulah pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Contohnya dapat diambil dari kehidupan sehari-hari kita. Sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyadarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenaran pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Logika terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif, kegiatan penarikan kesimpulan melalui logika ini dimulai dari kasus yang khusus atau kas individual untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum, general, atau fundamental. Logika induktif memiliki berbagai guna bagi kegiatan berpikir ilmiah, antara lain bersifat ekonomis. Logika induktif. Logika deduktif. Deduktif adalah kegiatan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus. Pada umumnya, logika deduktif didapatkan melalui metode silogisme yang dicetuskan oleh filosof klasik Aristoteles. Silogisme terdiri dari premis mayor yang mencakup pertanyaan umum, premis minor yang merupakan pernyataan tentang hal yang lebih khusus, dan kesimpulan yang menjadi penyimpul dari kedua pernyataan sebelumnya. Pengertian berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Perkembangan IPA, ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan, abad 15 ke 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat terutama setelah Copernicus yang kemudian diperkuat oleh Galileo. Berdasarkan penemuannya mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat ini. Penemuan ini sangat dimungkinkan karena berkembangnya alat bantu penelitian atau teropong bintang yang lebih baik.
Periode ini dikenal sebagai permulaan abad ilmu pengetahuan modern yang menetapkan suatu kebenaran berdasarkan induksi atau eksperimen. Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkannya konsep fisik kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian, terdapat dua konsep IPA, yaitu IPA klasik yang telah bersifat makroskopik dan IPA modern yang bersifat mikroskopik. Secara umum, pengertian IPA bukan hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, namun dapat dirinci lebih lanjut mengenai berbagai disiplin ilmu. 1. IPA klasik. Bila ditinjau dari pengertian klasik sendiri, maka dapat diartikan bahwa yang klasik umumnya bersifat tradisional, berdasarkan pengalaman, kebiasaan, atau naluri semata. Meskipun ada reaksi, namun merupakan tiruan dari keadaan yang alam sekitar. 2. IPA modern. IPA modern muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan disiplin ilmu yang ada. Proses canning, pengalengan ikan, buah-buahan, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fisika, biologi, kimia, biokimia, dan sebagainya merupakan hasil perkembangan IPA yang telah dinikmati oleh manusia. Fisika modern merintis dimulainya IPA modern yang dikaitkan dengan yang dikemukakannya teori relativitas dan kuantum yang menggambarkan sifat atom, inti, dan partikel lain molekul zat padat. Sebagai contoh, teknologi nuklir merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, transportasi, angkatan bersenjata, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Pengembangan ilmu yang terus-menerus dan begitu cepatnya, terutama mulai awal abad ke-20, menyebabkan klasifikasi ilmu berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam disiplin ilmu kimia, maka telah terjadi pemfokusan menjadi berbagai subdisiplin ilmu kimia antara lain kimia teoritas, kimia analisis, kimia anorganik, biokimia, kimia fisik, kimia organik. Selanjutnya contoh adalah dalam subdisiplin kimia organik maka terdapat antara lain fokus ke arah kimia organik sintesis dan kimia bahan alam. Komponen ilmu pengetahuan. Menurut Bach, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting, di antaranya masalah atau problem. Masalah mana yang dianggap mengandung sifat ilmiah? Menurut Bach, suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikitnya memiliki 3 ciri: 1. Terkait dengan komunikasi, 2. Sikap ilmiah, dan 3. Metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. 2. Sikap atau attitude. Sikap ilmiah atau scientific attitude. Menurut Bach, setidaknya harus memiliki 6 ciri pokok, yaitu keinginan tahuan. Keinginan tahuan harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, seperti keinginan untuk menyelidiki, investigasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Spekulasi, hal ini penting dalam rangka menguji hipotesis. Spekulasi juga merupakan ciri penting dalam sikap ilmiah. Kesadaran untuk berlaku objektif. Sikap ini penting sebab objektivitas merupakan ciri ilmiah. Menurut Bach, sikap objektif. 3. Metode atau metode. Menurutnya, bahwa ilmu pengetahuan adalah
Aktivitas menyelesaikan masalah dan melihat metode ilmiah sebagai suatu yang memiliki karakteristik yang esensial bagi penyelesaian masalah. Ada 5 langkah esensial dan ideal menurut Baham dalam menerapkan metode ilmiah yang harus dipahami oleh seorang peneliti atau ilmuwan, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Menguji masalah, 3. Menyiapkan solusi, 4. Menguji hipotesis, dan 5. Memecahkan masalah. Empat, aktivitas atau activity. Aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah yang memiliki 2 aspek, yaitu individual dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi observasi, membuat hipotesis, 3. Menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. 5. Kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu bersifat tidak stabil. Setiap generasi berhak untuk menginterpretasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. 8. Pengaruh atau efek. Ilmu pengetahuan memiliki kedua pengaruh, yaitu 1. Pengetahuan terhadap teknologi dan industri, 2. Pengaruh pada peradaban manusia. Industrialisasi yang berkembang dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu, sehingga nampak seperti yang terjadi dalam perubahan sifat ilmu itu sendiri. Proses industrialisasi tidak akan dapat diputar ulang, yang akhirnya ilmu pengetahuan itu sendiri mengalami proses interindustrialisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.